Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo everyone, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mind mapping tentang psikologi komunikasi dalam rangka untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah psikologi komunikasi. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Gak afdol banget kan kalau kita belum perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Inayati Fajri dengan nomor induk mahasiswa 190104010026. Tidak lupa juga yang di sebelah kanan saya, Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS, MSOS, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi komunikasi. So, stay tuned everyone. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Pengertian psikologi. Secara etimologis, istilah psikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya pengetahuan, sehingga pengertian psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan, baik manusia maupun organisme lainnya. Adapun pengertian komunikasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu communication yang berarti sama. Secara pengertian komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi secara umum dan komunikasi menurut ahli. Pengertian komunikasi secara umum merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita, ataupun pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. Dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari usaha untuk memprediksi, menguraikan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangat luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Dalam psikologi komunikasi, psikologi berusaha melacak alasan mengapa suatu sumber komunikasi mampu memengaruhi orang lain dan mengapa sumber komunikasi lainnya tidak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu peran psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia adalah untuk dapat menjalin komunikasi yang koheren, artinya dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menanggapi masalah dengan fokus dan tanggapan yang sesuai. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu karakteristik manusia komunikan. Pemeran utama dalam proses komunikasi adalah manusia. Jika fokus psikologi adalah manusia yang terlibat dalam komunikasi, maka yang harus diketahui adalah karakteristik manusia sebagai komunikan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka dalam berkomunikasi. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor personal dan juga faktor situasional. Lanjut ke faktor yang pertama, yaitu faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama di sini ada faktor biologis. Motif biologi sangat dominan dalam mempengaruhi tingkah laku manusia, terutama dianut oleh teori psikologi Freud. Teori ini dapat membantu seorang dai memprediksi tingkah laku mad'u, karena pada dasarnya manusia memang makhluk biologis yang mempunyai syahwat atau keinginan-keinginannya. Yang kedua ada faktor sosiopsikologis, adalah faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang dan mempengaruhi tingkah lakunya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat afektif, kognitif, dan juga konatif atau kebiasaan. Komponen yang pertama merupakan aspek emosional dari faktor sosiopsikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Faktor yang kedua yaitu faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Edward G. Sampson merangkum seluruh faktor situasional sebagai berikut. Yang pertama, aspek-aspek objektif dari lingkungan.
faktor ekologis atau geografis, iklim dan meteorologis, faktor desain atau arsitektural, faktor temporal, analisis suasana perilaku, faktor teknologis, faktor sosial atau struktur organisasi, sistem peranan, struktur kelompok dan karakteristik populasi. Dan yang kedua, lingkungan psikososial seperti dipersepsi oleh kita, iklim organisasi dan kelompok, etos dan iklim institusional dan kultural. Dan yang ketiga, stimulasi yang mendorong dan memperteguh perilaku orang lain, situasi pendorong perilaku. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sen, yang artinya alat penginderaan, yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jadi, sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti otak. Sensasi tiap orang bisa berbeda-beda terhadap stimuli yang sama. Adapun penyebabnya yaitu faktor personal atau kapasitas alat indera, perbedaan pengalaman dan lingkungan budaya. Dan yang kedua ada situasional atau faktor luar, stimulinya harus cukup kuat untuk bisa ditangkap alat indera, atau keras lembutnya suara, tajam halusnya, bebauan, terang buramnya cahaya. Contohnya saja, Ari minum jamu pahit muntah, adiknya tidak, malah dengan mudah menelannya. Edo makan gado-gado kepedesan sampai keluar air mata. Emon tenang-tenang saja memakannya. Masakan Padang sangat pedas bagi orang Jawa, tetapi biasa-biasa saja bagi orang Sumbar. Nah, itu ada alat indera, panca indera, kinesitesis, dan vestibular. Perbedaan kapasitas alat indera menyebabkan perbedaan dalam memilih pekerjaan atau jodoh, mendengarkan musik atau memutar radio. Yang kedua, persepsi. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi atau sensori stimuli. Cara menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses, sistem indrawi kita proses memberi makna pada sensasi. Jadi, sensasi adalah bagian dari persepsi, pengalaman-pengalaman langsung dan mendasar akibat dari suatu stimulus fisik tertentu dengan persepsi. Yang pertama, manusia memperoleh pengetahuan baru, mengubah sensasi menjadi informasi. Contohnya, ada perbedaan sensasi dan persepsi. Sensasi, telinga Budi menangkap suara atau bunyi. Persepsi, suara ternyata memanggil namanya lalu Budi menoleh. Sensasi, Rosi mencium bau parfum. Persepsi, Rosi sadar bau parfum itu sama dengan bau parfum pacarnya. Sensasi, Emon merasakan nikmatnya tiupan angin. Persepsi, Emon ingat suasana waktu di pantai. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu peranan motivasi dalam proses komunikasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari kata motif. Motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan. Istilah motivasi ini mencakup sejumlah konsep seperti dorongan atau drive, kebutuhan atau need, rangsangan, ganjaran, dan sebagainya. Banyak para ahli psikologi menempatkan motivasi pada posisi determinan atau penentu bagi kegiatan hidup individual dalam usahanya mencapai cita-cita. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan. Dorongan merupakan suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat, sedangkan motif dapat dikatakan suatu driving force yang artinya sesuatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan atau perilaku, dan di dalam tindakan tersebut terdapat tujuan tertentu. Peran motivasi. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan mendorong tingkah laku manusia. Motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah tujuan untuk menjaga dan menopang tingkah laku. Lingkungan sekitar harus menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan-kekuatan individu tersebut. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu konsep diri dan atraksi interpersonal. Apa sih konsep diri? Menurut para ahli, konsep diri dipahami sebagai pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Konsep diri dapat bersifat positif dan negatif.
Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi sosial dengan orang lain atau dalam konteks komunikasi antar pribadi. Hal ini terjadi karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Bila seseorang mahasiswa menganggap dirinya sebagai orang yang rajin, ia akan berusaha menghadiri kuliah secara teratur, membuat catatan yang baik, mempelajari materi kuliah dengan sungguh-sungguh, sehingga memperoleh nilai akademis yang baik. Apa sih atraksi personal? Atraksi berasal dari bahasa Latin attrahere yang suku katanya ada yang artinya menuju dan trahere yang artinya menarik. Atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Makin tertarik kita dengan orang lain, maka semakin besar kecenderungannya kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi antar pribadi dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional, karena itu ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika membencinya, kita cenderung melihat karakteristiknya secara negatif. Yang kedua, efektivitas komunikasi. Komunikasi antar pribadi dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Begitupun sebaliknya, bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, akan membuat kita tegang, resah, dan tidak enak. Kita akan menutup diri dan menghindari komunikasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan salah hilapnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.